Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Ittihadul Ummah, Masjid Raya Ittihadul Ummah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul kepada kita dalam sebuah hadis beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, ia korbankan sedikit waktunya, tenaganya, pikirannya, dan mungkin perasaannya untuk duduk sejenak di dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, bila engkau melihat majelis ilmu, duduklah di situ. Bila engkau orang yang tidak tahu, engkau akan menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, maka Allah akan beri hidayah di hatimu untuk bisa mengamalkan apa yang engkau tahu itu. Tahu ndak tahu, awak elok duduk di dalam majelis ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Agama baru bisa dipahami kalau mau hadir dalam majelis ilmu. Duduk awak, tengok ke ustaz, sekali-kali anggukkan kepala. Itu cuman modalnya. Duduk, tengok ke ustaz, anggukkan kepala. Soal paham atau tidak, nantilah itu. Karena Rasul mengatakan, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan kau persulit. Gembirakan orang, jangan kau takut-takuti. Cara menggembirakan orang yang di depan awak, tengok kepadanya, anggukkan kepala. Walaupun angguk ini memang ada 4 macam. Satu, angguk paham. Yang kedua, angguk berbasa-basi. Kanan mengangguk, kiri mau angguk. Nampaknya awak yang tidak mau angguk. Yang ketiga, angguk menahan kantuk. Dan yang keempat, angguk bikin rencana. Apapun jenis angguk itu, niatkan paling kurang menyenangkan hati orang di depan kita. Kaum muslimin, mengulang kaji bulan Mei yang lalu. Bulan Mei dan bulan Juni kita menyambut Hari Raya Idul Adha, 7 amalan sunnah. Bulan Juli 1 Muharram, dan bulan Agustus sekarang ini. Juli saya tidak hadir, jadi diulang kajian waktu bulan Mei dulu supaya nyambung malam ini. Dulu kita sudah mempelajari pentingnya tazkiyatun nufus, ilmu masalah hati. Sudah kita sampaikan dalil-dalil yang berhubungan dengan padanya, Pak. Tidak ada urusan yang lepas dari hati, begitulah kajian awak dulu. Sampai awak meninggalkan rumah dan kembali ke rumah berkaitan dengan hati. Meninggalkan rumah, hati-hati di jalan. Di jalan banyak tulisan, maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Sampai di tempat kerja, senang sama seseorang, namanya jatuh hati. Kalau diterima, senanglah hati. Kalau ditolak, sakit hati. Berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka, awak mau, namanya sehati. Lahirlah anak si buah hati, anak nakal makan hati. Tidak ada yang lepas daripada hati. Kenapa kajian ini penting? Alasannya sudah kita sampaikan, dalilnya dan bukan dalihnya. Yang pertama, karena Allah nengok kepada hati. Itu yang harus tertanam di hati seorang mukmin. Utamakan pandangan Allah,
daripada pandangan manusia. Pandangan manusia ini berwaktu dan dibatasi oleh ruang. Kalau pandangan Allah tidak berwaktu, tak dibatasi oleh ruang. 24 jam full. Innallah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak tengok kepada bentuk tubuh. Wala ila suwarikum, tidak kepada wajah. Wala ila amwalikum, tidak kepada harta. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tengok kepada hati bahkan sampai saat ini. Di saat-saat ini kita tak ditengok oleh orang lain karena awak berada di masjid. Allah tengok hati awak saat ini. Full, Pak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis sahih riwayat Muslim, bisa ditengok nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh seorang ulama besar, Muhammad Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Mana tahu ingin menengok rujukan hadis tersebut. Kedudukannya sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Allah tengok kepada hati, utamakanlah pandangan manusia, pandangan Allah. 24 jam. Kalau saya yang menilai Bapak Ibu, maka nilainya 100 semuanya, Pak. Karena semuanya menengok kepada saya dan sekali menganggukkan kepala. Lah 100 itu, Pak. Sebab kemarin saya pernah ceramah di sebuah tempat, tak disebutkan nama tempatnya. Isi jamaahnya 8 orang, 4 di kanan, 4 di kiri. Ke 8-8-nya tidur, Pak. Tidak bohong saya tu, Pak. Tidur ke 8-8-nya. Dan ke 8-8-nya menunjukkan kaki ke 8-8. Itulah yang harus saya sabarkan saat itu, Pak. Ada 2 orang gorim yang saya harapkan bisa mendengar, sibuk main HP kedua-duanya. 2 orang ibu di belakang, yang satu mengangguk-angguk, yang satu menengok keluar. Oh mak, jadi ustadz ko harus banyak sabar. An-nasu ajnasu, perangai manusia ko banyak macamnya. Kalau saya yang menilai Bapak Ibu, nilainya 100 nih, Pak. Tapi karena Allah menilai hati awak dan saya tidak bisa memandang sampai ke situ, beda nilai Bapak Ibu. Ada yang 100 karena nilainya penuh, hatinya penuh. Ada yang separuh hati, nilai separuh. Ada yang sedikit hati, lebih banyaknya menengok ke tempat lain daripada ke muka ustadz, tapi di sini tidak ada. Nilainya sedikit. Ada sama sekali awak tak dapat nilai dalam masjid ini. Kenapa demikian? Hati ibu itulah sampai ke pasar, ke Kodeajo. Badannya masih di Mesoji. Jadi selesai Isa ke Beko, singgah di Kodeajo sebentar. Beli telur ayam 5, kantang seperempat untuk sambal besok pagi. Saya tak tahu. Allah Maha tahu. Allah nengok ke dalam hati. Maka utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Kalau pandangan manusia ini pagi dia memuji, sore dia mencaci. Siang dia elok, malamnya dia terkelok. Hari ini menjadi kawan, besok jangan-jangan menjadi lawan. Berubah-ubah. Tapi pandangan Allah total full. 24 jam. Sampai ke dalam relung hati. Utamakan sajalah pandangan Allah ini. Yang kedua alasannya kemarin, karena hati ini kunci kebaikan dan keburukan yang awak munculkan. Baik tidaknya cara saya berpikir, berucap, berbuat, bertindak, memandang, dan lain sebagainya. Itulah gambaran hati. Makanya Abu Qudamah mengatakan, perkara yang paling mulia di tubuh manusia, hatinya. Walaupun kepala di atas, ini tidak paling mulia. Walaupun tangan kiri kanan, tidak paling mulia. Kata Abu Qudamah, hatinya. Kata Abu Hurairah, hati ini adalah raja yang berkuasa di kerajaan diri. Kalau pikiran Perdana Menteri, mata cuman mata-mata, lidah ini utusan,
Perut ini gudang, tangan hulu balang, kaki kendaraan. Akan memerintah raja di kerajaan diri. Makanya setan tak perlu mengganggu pikiran, mata, hidung, mulut awak. Tak diganggunya itu. Yang diganggunya cuman raja. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur di situ maksudnya adalah hati. Bukankah Rasul mengatakan, ala innal fil jasadi mudghatan, iza solahat solahat jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu, ala wahia qalbu. Alangkah mudahnya Rasul mengajar awak, Pak. Di tubuh manusia itu, kata Rasul, ada segumpal darah, sepotong daging. Kalau yang satu itu elok, elok semuanya yang lain. Tapi kalau yang satu itu sudah terkelok semua yang lain, Pak. Namanya hati. Makanya kata Fudail bin Iyad, sabda Rasul tak sama dengan kata manusia biasa. Rasul itu kalau bercakap, dia berbicara, itu namanya jawami al-kalim, yaitu singkat, padat, mudah diingat, tetapi luas penjabarannya. Beda dengan awak, uraiannya panjang minta ampun, kalau disimpulkan pendek sebenarnya. Tengoklah ibu-ibu kalau berpesan sama anaknya, amanah pai wirid, jaga adik kau, jangan menyeberang jalan sembarangan, tengok parit, api, tutup pintu, segala macam. Padahal singkat saja, pelihara adikmu itu, dah selesai. Rasul begitulah cakapnya, Pak. Singkat, padat. Bukankah Rasul mengatakan kunci kebaikan dan keburukan hati, kata beliau. Kalau dia baik, dah baik semuanya. Rupanya nak membaikkan kepribadian seseorang, baikkan hati. Dua. Yang ketiga alasannya kemarin, karena hati ini adalah tempatnya sarana ibadah. Setiap kita melaksanakan sebuah ibadah, ulama dulu menyusunnya dengan rukun. Mak mudah awak mengerjakannya. Wudu awak, rukun wudu 6. Nomor 1 niat, niat hati. Rukun solat 13, nomor 1 niat, niat hati. Puasa rukunnya 2, nomor 1 niat, niat itu adalah hati. Bahkan tak kala awak mulai melaksanakan ibadah tadi, yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah hati. Hayya 'ala sholah, ditengok Allah hati. Ada yang bersegeralah, ada yang bekoselah. Ada yang langsunglah, ada yang sebentarlah. Duluanlah, bilo-bilolah, kirim salamlah, doa-doakanlah. Sehingga solat maghribnya, solat subuhnya jam 7, solat asarnya lah jam 5. Kenapa demikian? Tak ditahu dia bahwa Allah nengok kepada hati. Beribadah awak, ditengok Allah hati. Sama rukuk, sama sujud, sama tahiyat, sama salam. Yang membedakannya kondisi hati. Kalau rukuk sama, yang satu husuk, yang satu lalai. Yang satu kalau ayatnya berbicara tentang azab Allah, tanpa terasa berkaca-kaca matanya, Pak. Apalagi dia sedikit banyak tahu artinya. Menetes air mata. Yang di sampingnya bukan air mata nama netes, air ludahnya nama netes. Kenapa demikiannya? Terbayangnya selesai isa kau beko makan bersama. Entah adoleh dendeng lombok batokok tentang. Keluar aja nya, Pak, tapi air ludah nan keluar. Beda kondisinya, walau sama ruku, sama sujud. Yang keempat, hati ini kunci kebahagiaan. Sering tertulis di belakang teruk itu, bila hati bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Itu tandanya hati ini kunci kebahagiaan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di hati seorang mukmin. Maka orang kalau sudah sangat tenang, biasanya ada dua gejala. Pertama, makan bertambah, kedua tidur berkaruah. Itu dipengaruhi oleh hati, Pak.
Orang susah tidur, awak karena tenang dalam majelis ilmu pun tidur awak, Pak. Itu saking tenangnya hati awak itu, Pak. Makanya kalau ada ibu atau bapak yang tidur dalam majelis, saya tak marah. Kenapa? Hati sedang tenang. Saya berjumpa dengan pasien, Pak, 6 bulan tak bisa tidur. 6 bulan tak bisa tidur, resah dan gelisah. Obat sekian habisnya, uang sekian habisnya, tak bisa tidur. Awak pantang didudukkan, pantang menyandar. Walaupun ustaz pakai mic segala macam, tak masalah. Maka saya tak pernah marah kalau ada jamaah tidur. Bahkan apalagi saya sudah terbiasa wirid ibu-ibu jam 2 siang, Pak. Itu banyak tidur tuh, Pak. Cuman saya tak senekat senior saya. Senior saya menceritakan waktu dia wirid jam 1 siang, jam 2 siang, karena nenek-nenek banyak mendengarkan, tidur sadonya, Pak. Lalu dia diam-diam meninggalkan musoji. Diri nyonda tuh, tinggallah isi jamaah tidur sadonya, Pak. Tak bangun ustadznya lah poi sadonya. Rupanya memang awak ni makin tua, sebahagian makin tenang. Nah, saya termasuk ustadz yang lasak, Bapak Ibu. Itu pun dalam rangka supaya jamaah jangan tidur. Kaum muslimin. Dan yang kelima, inilah yang paling penting itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna harta anak yang banyak, kecuali yang menghadap kepada Tuhannya dengan hati yang salim, hati yang selamat. Ujung-ujungnya yang akan menghadap kepada Allah, hati. Selebihnya tinggal dan tanggal. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang memelihara hatinya, membersihkan jiwanya. Merugilah orang yang membiarkannya kotor. Maka bagaimana kelanjutan memelihara hati? Ulama menyusun ada 3 langkah. Yang pertama, segera bertobat terhadap dosa yang dilakukan. Apa hubungan antara tazkiyatun nufus atau kajian masalah hati dengan tobat? Rasul menjelaskan bahwa dosa yang kita lakukan merupakan satu titik hitam yang menempel di hati. 1 dosa 1 menempel, 2 dosa 2 menutupi, 3 dosa 3 menutupi. Paling banyak, makin banyak dosa, makin banyak yang menempel di hati. Itulah makanya Allah membagi jenis manusia dalam Al-Quran bukan berdasarkan bentuk badan, warna kulit, tapi berdasarkan kondisi hati. Hati yang terpelihara, hati orang mukmin. Hati yang banyak penyakit, hati orang munafik. Hati marid namanya. Fi qulubihim maradun. Hati yang sudah sangat tertutup, penuh dengan noda dan dosa, tak ada lagi celah kebenaran, itulah hati orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berdasarkan hati. Jadi berhubungan antara dosa dengan kondisi hati. Itu 1 dosa, 1 yang menempel. Kata Ibnu Jauzi, hati manusia ini paling mudah berkarat, seperti berkaratnya besi karena air. Maka tak ada yang bisa membersihkannya kecuali 1, bertobat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Duhai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Konsekuensinya, asa rabbukum ayyukafiro ankum sayiatikum. Kalau engkau tobat, kata Allah, ku hapuskan dosamu, ku maafkan kesalahanmu. Sementara dosa ditempelkan Allah di hati. Berarti hati akan dibersihkan oleh Allah dari noda dan dosa tersebut. Sebenarnya untung jugalah Bapak Ibu, dosa yang awak lakukan ditempelkan Allah di hati awak. Begitulah sayang Allah menjaga marwah awak sebagai manusia. Kalau sempatlah di muka awak dosa awak, Pak, ondema, tak berani keluar rumah dan tidak bisa berpura-pura baik.
Satu dosa, satu bongkak, dua dosa, dua bongkak, tiga dosa, tiga bongkak. Orang yang paling banyak dosanya, paling banyak bongkak mukanya, Pak. Cobalah kalau seandainya malaikat menyampaikan, siapa yang terlambat solat subuh, bongkaklah keningnya sebesar telur itik. Lah berapa nan bongkak gini, Pak? Apalagi kalau kami yang public figure yang berada di depan manusia ni, ustaz dipanggil orang, terlambat subuh, bongkak cie, jemaah kenal sadunya. Terlambat ustaz subuh tadi ya. Kau tahu tu bongkak kon yang ustaz bermerek, terlambat subuh. Menggunjing orang, bongkak puluh cie le. Tadi menggunjingkan Pak RT kan? Kau tahu itu bongkaknya menggunjingkan Pak RT. Ibu pasti ada yang tadi melawan suami, bongkak puluh cie le. Melawan laki. Pada awak pengurus. Orang yang paling banyak dosanya tentu paling banyaklah bengkaknya, Pak. Maka jangankan bapak ibu lagi, saya pun tidak akan ceramah malam ini. Kenapa? Malu saya, Pak, menceramahi orang awak lebih banyak bongkak daripada orang. Kalau lah bontu iko ambo datang Pak penuh dengan dosa, apa didengarkan juga lagi pembicaraan saya? Tidak akan didengar ke orang. Itu ustaz yang ceramah tuh, iyo. Suruh lenyo pulang. Suruhnya mengurus bongkaknya tuh. Awak memang berdosa ya, tapi tidak sebanyak beliau tuh. Tapi karena Allah sama sayang sama awak, tidak ditampakkannya dosa awak. Tak tampak bukan berarti tak ada loh, Pak. Ditempelkan di hati. Dan salah satu akibat daripada tempelan, ini mohon maaf ini, susah menerima kebenaran. Jadi bagi bapak-bapak dan saya susah menerima kebenaran, itu salah satunya banyak tempelan, banyak anjuran istighfar, Pak. Ambo tuh Pak Ustadz, ambo nak menyinggung orang, Pak. Itu hati-hati. Makanya waktu kecil dulu ilmu langsung masuk. Kenapa? Hati bening. Kata Imam Syafi'i, ya Tuan Guru, kenapa ilmu yang satu ini susah masuk ke dalam hatiku? Gurunya menjawab, hati bagaikan air yang berada di dalam gelas. Kalau air yang di dalamnya itu jernih, cahaya masuk ke dalam. Tengok nih, Pak. Bercahaya dampak di dalam. Kenapa? Karena airnya bening. Coba kalau airnya air kopi. Jangankan ke dalam, keluarnya saja tidak lengket. Begitulah kondisi hati awak. Ini bukan berarti saya menyuruh panitia supaya menyediakan kopi. Tidak, Pak. Di dalam beko wado tenyo insyaallah. Kaum muslimin yang berbahagia, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, satu istighfar yang engkau ucapkan, astaghfirullah, akan menggugurkan dosa yang engkau lakukan. Seperti angin menerpa daun kayu yang kering. Makanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama besar, mereka kalau mengadakan perjalanan yang jauh pakai onta atau jalan kaki, itu dua yang selalu mereka ucapkan. Kalau tidak, alhamdulillah banyaknya nikmat yang mereka peroleh, pastilah astaghfirullah, banyaknya dosa yang dilakukan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah saja dioperasi 2 kali. Dalam rangka apa? Menjaga kebersihan hati. Umur 4 tahun sekali, umur 40 tahun sekali. Sesudah itu, beliau tak ada lagi riwayat dioperasi. Awak tak pernah dioperasi hati awak, Pak. Tentu beleak-peak. Rasul 2 kali. Sesudah itu, Rasul mengatakan, demi Allah, kata Rasul, setiap hari hatiku diselimuti oleh sesuatu. Itu Rasul. Lalu aku beristighfar mi'ata marrotin, 100 kali sehari semalam. Awak tidak sampai 100 mungkin, Pak. 3 kali selesai solat, kali 5 waktu, 3 kali 5, 15 kalinya. Ya enggak, Pak? Tidak banyak betul tuh.
Yang 3 kali pun kadang-kadang ndak perlu serius. Ada yang istighfar sambil menguap. Astagfirullah. Menurut bapak ibu, kalau ibu dan bapak jadi posisi malaikat, dicatat nak untuk iko. Astagfirullahaladzim. Kata malaikat, apa nan surang kau ndak usah dicatat, muak kau menengoknya katanya. Sudahlah 3 kali sambil menguak polo lepas. Itu namanya lah pendek berpotong polo, lah runciang berawik polo. Ndak ada yang kan diharapkan lagi. Kaum muslimin yang berbahagia, solusi taubatan nasuha. 1. Yang kedua adalah kiat memelihara hati sehingga mengantarkan menjadi orang beruntung adalah ulama mengatakan memperbanyak amalan-amalan. Tutuplah dosamu dengan pahala, tutuplah kemaksiatan dengan kebaikan dan amalan. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa demikian? Ayat yang mengatakan, dijelaskan di dalam surat Al-A'la, surat yang ke-87, ayat ke-14 dan ke-15. Tak kala Allah selesai mengatakan qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, hatinya. Ayat yang menyusul sesudah itu, fasholli lirabbika, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasholla. Lalu dia berzikir, kemudian dia solat. Di dalam surat dan ayat ini 2 amalan yang disebut. Pertama zikir, kedua solat. Cobalah rasakan kondisi hati tak kala kita selesai berzikir atau selesai solat. Pasti tenang tuh Pak. Bagaimanapun enaknya ceramah, kalau sudah masuk waktu solat banyak awak yang gelisah. Umpamanya acara dimulai jam 3 sore, selesai jam 5, kan sudah lewat waktu asar, itu jamaah tidak tenang lagi tuh Pak. Saya paling tidak suka ceramah dari jam 2:30 sampai jam 4 tuh Pak. Kenapa demikian? Melewati sholat asar pasti gelisah. Hubungan antara amal dengan kondisi hati luar biasa. Datang seseorang kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya ini punya hati yang keras, susah menerima nasihat, payah menerima pelajaran. Kata Rasul, solusinya amal. Kata Rasul, belai olehmu kepala anak yatim. Nah, nanti hatimu menjadi lembut. Amal dulu baru dapat hasil. Belai di sini bukan sekedar menggosok saja doh Pak. Rasul itu selalu memberikan standar paling bawah yang bisa dijangkau oleh umatnya. Seperti beliau mengatakan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Ini bukan berarti awak sedekah air terus Pak. Untuk apa mu sedekah sama tetangga air boembe-embe Pak. Rasul menyebutnya itu antara lain pemahamannya, tak mungkin awak semiskin apapun tak punya air, pastilah bisa awak bersedekah. Standar paling bawah. Rasul mengatakan kepada Abu Zar Al-Ghifari, ya Abu Zarin, wahai Abu Zar, bila engkau mau masak gulai, banyakkan kuahnya bagi tetangga. Ini bukan berarti kuah yang dibagi, dagingnya tidak ada, kuah aja. Kenapa ibu sedekah kuah aja? Kan kuah di dalam hadis, kalau tak ada daging, kuah pun jadi. Itu standar paling bawah. Termasuklah ini, belai olehmu kepala anak yatim, bukan sekedar membelai. Untuk apalah bapak ibu dan saya setiap hari membelai kepala anak yatim? Pulang anak yatim, pergi anak yatim, pulang dari pergi sekolah, asiko ang yuang. Lapai mengutuk anak yatim sama awak tu Pak. Apa kau awak lah rapi-rapi dikacau-kacau kannya rambut awak. Biko kalau kau niyo pulang nak singgah sampai apa lek ya, semangatlah anak. Mungkin dok pulang dia lagi. Begitu pulang dipanggilnya, Pak RT, ambon niyo pulang. Asiko kau nak. Buka kopiah kau tu. Lah pulang. Iko ko standar paling bawah.
kalau tak sanggup memberikan bantuan materi, paling tidak belayan kasih sayang. Itu harus dipahami itu. Sebab kadang-kadang banyak orang yang penting hadis sunnah, yang penting hadis sunnah. Pemahaman ulama macam mana dengan hadis tersebut? Perlu. Sahabat Rasul dalam riwayat pernah membukakan pintu sewaktu datang seseorang, padahal beliau sedang solat. Ini kalau tak elok dipahami bagaimana nih Pak? Apa awak tak membukakan pintu pula? Ternyata rumah Rasul itu kan kecil. Beliau solat di sini, pintu di situ, 2-3 langkah kan boleh berjalan. Tarik, terbuka. Awak ruangan keluarga awak dari siku ke pintu dan Assalamualaikum kata orang, apa berjalan pula awak dulu? Dengan alasan Rasul berjalan. Itu pemahaman namanya itu. Nah iyo tu ledo. Kaum muslimin yang berbahagia, dibelai itu memberikan bantuan. Boleh terlambat sikit Isa Pak? Ya. Karena mengulangnya nanti payah nih Pak. Lembut hatimu. Datang seseorang kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari ini hatiku resah gelisah. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kan betul tadi Pak. Orang kalau nyenyak tidurnya itu biasanya hatinya tenang. Ini makan tak enak, tidur tak nyenyak, apa obatnya? Bukankah Ibnu Mas'ud solusinya tetap amalan? Kata Ibnu Mas'ud, kunjungi olehmu 3 tempat. 1 tempat orang baca Quran. Kau baca baik-baik atau kau dengarkan orang lain membacanya. Yang kedua, kunjungi majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Nih Pak, nyobat hati di sini nih Pak. Modal awak cuma duduk. Tenang insya Allah. Yang ketiga, engkau menyunyikan diri sepertiga malam yang akhir. Wasollu fil laili wan nasu niyam. Solat tak kala orang sedang tidur. Pulang orang itu, 1 baru dikerjakannya. Dibacanya Quran. Besoknya mendatangi Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, hari ini hatiku sudah tenang. Kata Ibnu Mas'ud, kalau hatimu tak tenang dengan baca Quran, padahal hati singa padang pasir, Umar Ibnu Khattab yang waktu itu masih kafir, tersentuh dengan baca Quran lalu masuk Islam. Hatimu sekarang sudah muslim, tak juga tenang, minta kepada Allah hati yang lain. Karena hati yang tak tenang dengan sentuhan Al-Quran bukan hati manusia, hati yang sudah diduduki oleh syaitan. Apalagi datang seseorang kepada Hasan Al-Basri tentang ketenangan hati. Beliau memberikan nasihat, cari olehmu 3 ketenangan di 3 waktu. 1 waktu baca Quran, sesuai pendapat Ibnu Mas'ud. Yang kedua, waktu sedang sujud. Jadi elok awak berlama-lama sujud. Wabil khusus solat sunat. Elok berlama sujud. Sujud itu mendatangkan ketenangan. Cuman sujudnya itu bukan sekedar lama, tapi juga sesuai sunnah. Kalau Rasul sujud, beliau meletakkan 7 anggota badan. Saya tidak ada niat mengajar, sekedar mengulang-ulang kajinya Pak. Ko, kata Rasul sambil menunjuk ujung hidungnya. Ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sujud. Bila beliau sujud, bila ditengok dari samping agak memanjang. Postur badan beliau itu agak ke depan sedikit. Jadi tidak membulat. Agak memanjang seketek. Kira-kira bisalah hewan lewat di dalamnya ini Pak. Antara lutut dengan tangan yang diletakkan ada ruang. Tapi jangan terlalu panjang. Iya. Yang terlalu panjang lah di atas tumi orang pula beko. Iya. Kemudian sunnahkan merapatkan tumit sewaktu sujud saja. Karena Aisyah waktu dia Rasul sholat tahajud, beliau memegang tumit Rasul. Tumit Rasul kan 2, berarti sedang mendekat. Itu analisa orang hadis Pak. Yang tadinya kan begini. Tapi jangan perlu diangke-angke Pak. Sebab saya menengok juga orang sedang sholat sunat di depan saya, memang diangke-angkenya Pak. Rapatkan. Kalau sakit tidak masuk hitungan.
Jangankan seperti ini, berguliang pun awak boleh apa? Dan lama sampai Aisyah mengatakan, aku satu malam kehilangan Rasul. Muncul rasa cemburu ditengok ke istri yang lain. Tidak ada. Dengan agak kesal masuk ke rumah. Ternyata Rasul sedang dalam masjid sujud. Ini rumah Rasul sekarang kan makamnya sekarang, Pak. Nampak Rasul sujud. Kutunggu, kata Aisyah, tidak tertunggu. Seakan Rasul sudah wafat. Saking lamanya sujud. Posisi sujud, posisi yang paling dicintai Allah, posisi yang paling dibenci oleh iblis, dan posisi yang paling dikabulkan doa. Elok lama bersujud. Tapi itu untuk solat sunat wabil khusus. Kalau awak menjadi imam, jangan lama-lama bona sehingga muncul keraguan jamaah. Allah tolong gue ya. Atau ambo yang ketinggalan, kan gitu. Ya. Iya. Kaum muslimin yang berbahagia, apalagi sewaktu berdoa, kata Hasan Al-Basri. Jadi berdoa jangan sebentar, Pak. Makin bertele-tele awak makin disukai Allah. Lama, diulang-ulang walaupun itu-itu juga. Secara zahir dan batin pun harus tetap sesuai sunnah. Mohon maaf tidak ada niat mengajar. Ada orang mendoa kok gayanya, Pak. Muak malaikat menengoknya, Pak. Angkatlah setinggi yang paling mulia di tubuhmu, muko. Paling kurang iko, Pak. Jangan. Ada juga yang mengangkat begini, tapi mukonya ke kawan. Rapatkan. Kalau masalah adab berdoa, tidak bagian ini kita sampaikan. Tapi begitulah, lama berdoa. Kaum muslimin yang berbahagia, ternyata amalan bisa membersihkan hati. Dan yang ketiga, yang terakhir, ulama menyusun bahwa yang ketiga cara memelihara hati dengan menjaganya dari sifat-sifat tercela yang akan mengotori hati. Apa saja sifat tercela? Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.